Orang baik awak kurang basah, tapi Al-Quran dibawa ke orang ulah basah. Artinya biarlah badan kami basah pada saat ke lokasi untuk donasi Al-Quran. Yang penting Al-Quran yang kami bawa itu tidak basah seperti itu. Biarkan harus utuh sampai anak-anak yang kita datangi seperti itu. Suminta, lelaki kelahiran tahun 1976 ini, merupakan seorang petualang yang membawa misi sosial, yaitu membagikan kitab suci Al-Quran dan Iqra bagi anak-anak pengajian di wilayah Sukabumi. Kemanapun pergi, ia senantiasa membawa sebuah tas yang berisikan Al-Quran dan Iqra. Suminta pun selalu siap menempuh perjalanan ke seluruh daerah pelosok di Sukabumi dengan mengendarai sepeda motornya. Bisa dibilang petualang, tukang ulin, kalau orang Sunda bilang tukang ulin. Jadi kita menghabiskan kegiatan ya kadang di tempat-tempat orang gitu kan, di gunung, di hutan, mungkin di laut kayak gitu. Ya mungkin ini firasat dari Allah. Jadi saya dikasih tahu, lo harus peduli sama anak-anak gitu kan, supaya anak-anak bisa ngaji gitu kan. Karena kondisi mungkin saya panjang pemikiran, bangsa kita sedang seperti ini gitu kan. Mungkin dengan anak-anak yang rajin mengaji dari sekarang akan menumbuhkan seorang pemimpin yang kuat nantinya ke depan. Suminta lebih dikenal dengan nama Pak Guris. Pak Guris sendiri merupakan komunitas petualang alam Gunung Rimba Sukabumi yang didirikan oleh Suminta dan temannya pada tahun 2006 silam. Ia pun memiliki jiwa sosial yang tinggi. Kekhawatiran Suminta melihat kondisi anak-anak pengajian di pelosok membuat hatinya terharu. Kegiatan ini adalah sebagai bentuk kepedulian kami terhadap anak-anak pengajian. Karena kita sering jalan keluar, sering berpetualang kemana-kemana. Pada saat kita ikut sholat, ikut apa di musola-musola yang ada, yang kampung yang kita singgahi, melihat kondisi Al-Quran yang sudah robek, melihat kondisi Iqra yang sudah robek. Aku terenyuh dari situ, dalam hati, saya harus bikin sebuah kegiatan, gerakan peduli anak-anak pengajian dengan donasi Al-Quran dan Iqra-nya. Assalamualaikum. Oke, hari ini saya sudah ada di lokasi Kampung Ciantir, Desa Gunung Karamat. Ini santri-santrinya. Kegiatan berbagi 1000 Al-Quran dan Iqra ini sudah berjalan hampir 3 tahun. Selain itu, ada pula program lainnya, yaitu berbagi meja lipat. Mungkin sekarang juga kami sedang ngebidik meja lipat, gerakan 1000 meja lipat untuk anak-anak pengajian. Karena kondisi di lapangan, di pelosok, banyak pengajian-pengajian yang mengajarkan mereka tentang ke Alkitab juga, kita kitab-kitab gitu kuning segala macam. Mereka menulis, fasilitasnya tidak ada. Jadi mereka di lapangan atau di pelosok itu mereka nulis tengkurap. Kebayang mereka tengkurap, bawa pensil, bawa buku sambil tengkurap, dada mereka sakit gitu kan. Untuk menopang dana kegiatan berbagi ini, Suminta dan komunitas Pak Guris membuka donasi di media sosial. Mungkin aku bisa dibilang adalah seorang pengemis. Kami, Pak Guris Tim, dibilang seorang pengemis. Kenapa? Kami hanya mengandalkan open donasi dari Facebook, WhatsApp, Instagram, dan segalanya. Kami hanya mengandalkan itu. Mungkin ya mangga atau silakan bilang kami sebagai seorang pengemis. Tapi hasil dari ngemis kami untuk sebuah kebaikan. Seperti itu. Adapun Al-Quran dari hasil dari donasi dan untuk akomodasi pergerakan kami itu murni dan real dari kami pribadi. Kami setiap kegiatan modal sendiri, dari mulai bensin,
dari mulai konsumsi segala macam, modal masing-masing. Kami bergerak seperti itu. Hari ini bersama rekan-rekannya, Suminta akan menuju Kampung Cisuren, Desa Cicadas, Kabupaten Sukabumi. Perjalanan yang dilalui Suminta pun tidak mudah. Menerobos hutan pinus, lalu melintasi jalan yang infrastrukturnya belum memadai, seperti jalan setapak dan berbatu. Namun kondisi ini tidak membuat Suminta patah semangat, karena keinginannya yang besar untuk memberikan Al-Quran dan Iqra kepada anak-anak pengajian. Kami akan merasa bahagia dengan medan yang sangat sulit. Begitu kami datang ke lokasi melihat anak-anak kumpul, senyum. Kami bahagia. Assalamualaikum. Anak-anak pengajian di Kampung Cisuren begitu bahagia menerima donasi Al-Quran dan Iqra dari komunitas Paguris. Mereka pun langsung mengaji dengan Al-Quran dan Iqra yang baru. Dia orangnya baik ya, pengertiannya, jiwa sosialnya tinggi lah. Ya walaupun kesini kan jaraknya jauh, tapi dia berani berkorban itu. Kalau ke desa ini, kalau ke kampung ini baru kali ini. Alhamdulillah lah udah dikasih sumbangan. Dia memberikan informasi, Pak gimana ini kalau misalkan saya mau ngasih Al-Quran ini mau diterima nggak gitu kan? Kalau saya di sini kan banyak anak-anak santri ya. Boleh-boleh aja Pak, ya syukur alhamdulillah kalau dapat bantuan mah gitu. Tidak hanya memberi donasi saja, Pak Guris pun kerap memantau perkembangan anak-anak pengajian di pelosok Sukabumi. Kadang kita juga masuk lagi, kita cek lagi. Kadang kita juga kalau mereka kekurangan kita bisa tambah lagi. Karena mereka yang dikasih itu menjadi motivasi buat anak-anak yang lain yang tidak dikasih untuk ikut belajar juga. Jadi kita kasih kembali Al-Qurannya itu, kekurangannya seperti apa. Jadi tidak ditinggal begitu saja, tapi tetap dipantau sampai sejauh mana perkembangannya. Tapi alhamdulillah sampai saat ini perkembangan yang daerah-daerah yang telah saya datangi, alhamdulillah semangat mengaji anak-anaknya bertambah seperti itu. Sebagai seorang petualang yang ahli di bidang instalasi Flying Fox, Suminta tidak hanya berbagi Al-Quran, Iqra, dan meja lipat. Pak Guris pun memiliki sebuah gagasan, yaitu mengajak anak-anak pengajian bermain Flying Fox. Kadang-kadang kegiatan kami juga, kepetualangan kami bisa dikolaborasikan dengan kegiatan anak-anak juga gitu kan. Pernah tahun kemarin kita mengadakan masang Flying Fox di suatu tempat. Kita masang Flying Fox, jadi kita targetnya anak-anak. Jadi anak-anak itu harus bayar, yang naik Flying Fox itu harus bayar. Tapi kami agak sedikit nyeleneh. Bayarnya itu tidak dengan uang. Tapi anak-anak yang mau turun Flying Fox itu harus bayar dengan doa-doa yang mereka hafal. Gerakan berbagi kebaikan yang dilakukan seorang Suminta ini penuh pengorbanan. Tetapi justru itulah yang membuat Suminta bahagia. Melihat anak-anak pengajian di pelosok Sukabumi dapat belajar mengaji dengan Al-Quran dan Iqra yang layak. Islam berkembang pesat di Indonesia melalui akulturasi budaya. Saat Islam datang ke Nusantara,
kebudayaan lokal sudah melekat di masyarakat. Perpaduan budaya pra-Islam berpengaruh besar dalam perkembangan budaya Islam di Indonesia. Proses akulturasi kebudayaan lokal dengan budaya Islam terlihat pada seni bangunan, seni ukir, dan karya sastra. Masjid-masjid Wali Songo itu dari mulai Sunan Kalijogo, ya, Sunan Syarif Hidayatullah, Sunan Ampel, kita lihat Sunan Kudus lebih kental lagi, sehingga masjidnya itu ada nuansa Hindu, ada nuansa Islam, ada nuansa ya Eropa dan lain sebagainya. Itu juga disebut dengan sinkritisme dalam budaya. Orang bisa memahami bahwa Islam itu menyatu, Islam itu tasamu, tolerans. Pola model-model masjid setelah yang pertama masuk adalah model Karbala yang ada di Malangka, lalu masuk model kaum Saman berasal dari Persia. Masjid itu berbentuk lingkaran, lalu model itu berubah menjadi model Melayu beratap susun. Dalam tarik dan hadis Rasulullah menyebutkan, ketika telah turun perintah sholat 5 waktu, timbullah ide gagasan penyeru pada sholat. Banyak diusulkan dari lonceng hingga terompet. Namun Rasulullah menolaknya dengan tegas karena telah dipergunakan agama tertentu. Kemudian ditetapkanlah dengan azan. Penggunaan beduk pada masjid-masjid di tanah air juga merupakan warisan perpaduan budaya sejak dahulu. Lalu masuk beduk yang pengaruh dari campa. Di negeri Arab nggak ada beduk, tapi di Tenggara Asia ini beduk ada. Itu bermula dari campa. Kenapa mereka bisa puasanya bareng, sembahyangnya bareng? Itu beduk. Jadi kalau udah beduk dipukul sahut bersahut, berarti besok permulaan Ramadan. Kemudian juga sebulan kemudian sahut bersahut, besok hari raya Idul Fitr. Agama lain tuh beduknya kulitnya 2, jangan salah. Yang membedakan apa yang Kita kulitnya 1, belakangnya kopong. Lalu kita ada kohkol, ada pengikat. Beda teknologi membuat beduk Islam berbeda dengan beduk-beduk lain, jangan disamain. Ketika Islam masuk ke Nusantara, khususnya Pulau Jawa, sebagian masyarakat memeluk agama Hindu, Buddha, serta aliran kepercayaan. Budaya-budaya lokal yang ada di Indonesia, tentunya kita akan memilah mana yang sinkritisme yang tidak bertentangan dengan syariat, yang sinkritisme yang bertentangan dengan syariat. Seperti upacara labuh ya di laut itu sulit untuk kita memberikan toleransi terhadap yang semacam ini. tidak boleh berarti, Pak? Ya tidak boleh, kecuali dia memang menaburnya itu tujuannya memberi makan ikan, akan berbeda nilainya gitu. Akulturasilah yang kemudian melahirkan keanekaragaman tradisi. Salah satunya selamatan, baik dalam kelahiran, perkawinan, ataupun kematian. Upacara walimah saja ya. Biasanya kalau ada orang meninggal itu 1 sampai 3, 7, 15, 40 hari, 100, 1000 hari, kemudian sampai haul yang berurang-urang. Itu sebenarnya kan di dalam Islam tidak dikenal. Dia sebenarnya Hinduisme itu. Nah, lalu kenapa para pendahulu kita orang Islam itu masih mengemas? Jawabannya bahwa sinkritisme bisa jadi sesuatu alat yang paling mudah untuk berdakwah pada masyarakat yang sudah berkenal agama sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Islam merupakan agama samawi, agama yang berasal dari Sang Pencipta. Ajaran Islam diturunkan melalui wahyu kepada Rasulnya Muhammad SAW.
Seiring perkembangan zaman, terjadi pergeseran akidah tanpa disadari telah merasuk sukma dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Adat dan budaya Indonesia memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat Muslim, baik anak-anak ataupun orang dewasa. Bagi sebagian masyarakat Indonesia, kehadiran kupu-kupu di dalam rumah memiliki arti. Mama, ada kupu-kupu tuh. Kata nenek, kalau kupu-kupu masuk rumah, berarti mau kedatangan tamu, mah. Emang benar? Enggak, Dek. Itu cuma tahayul. Dalam ajaran Islam nggak ada yang kayak gitu. Jadi nggak boleh percaya ya. Sebenarnya takhayul dalam Islam nggak boleh. Ya, dilarang. Tidak boleh mempercayai sesuatu ya yang bersifat alam, yang tidak punya kekuatan uluhiyah, yang tidak ada kekuatan ketuhanan, itu tidak diterima. Tak hanya ramalan tentang datangnya tamu melalui kupu-kupu, ramalan yang juga masih sangat diyakini masyarakat Indonesia, yaitu ramalan bintang. Meski zaman berganti, eksistensi ramalan zodiak tetap diminati. Mama, kata ramalan zodiak, minggu ini aku bakal dapat banyak rezeki loh. Kamu masih percaya ramalan zodiak? Masih lah, kan teman-teman aku masih banyak yang percaya. Ramalan zodiak seringkali ditemukan di kolom-kolom majalah atau koran. Kini mengaksesnya jauh lebih mudah melalui situs online. Nah, astrologi itu ada dua, biasanya ada astrologi statis, ada astrologi dinamis ya. Jadi kalau astrologi statis itu yang mungkin kita tahu, oh, kalau Capricorn itu karakternya seperti ini. Nah, itu biasanya punya ketepatan sekitar 20%, 30%. Nah, astrologi dinamis itu kita akan memperhitungkan birth chart. Itu bisa punya ketepatan dari 80-90% gitu ya. Jadi setiap orang itu akan berbeda di situ ya. Ramalan zodiak dipercaya dapat memprediksi kehidupan seseorang ke depan, baik tentang asmara, keuangan, hingga karir. Zodiak dibuat oleh suku Babel, suku yang berada di Mesopotamia, di antara sungai Tigris dan Efrat. Bangsa Babel memang populer dengan entitas yang suka menyembah benda-benda langit. Mereka meyakininya sebagai dewa-dewi yang memprediksi masa depan melalui pergerakan benda-benda langit. Tahun 539 sebelum Masehi, Persia mengambil alih kekuasaan. Kemudian mereka berhijrah ke dataran Eropa Selatan, Romawi dan Yunani. Dari sinilah diturunkannya praktek meramal berdasarkan bintang. Kemudian astrologi menyebar dengan cepat ke Eropa, Timur Tengah, India, hingga yang kita kenal sekarang. Saat ini seluruh bagian belahan dunia telah mengenal ilmu astrologi ini. Itu tidak harus dipelajari oleh orang yang punya sixth sense atau tidak harus sesuatu yang mistis, harus puasa, harus apa, ngelakoni ini, enggak. Terus sebenarnya orang itu kayak belajar matematika. Oh, kalau bulan ada di sini, kalau planet ini ada di sini, itu punya efek. Dan itu ilmunya kan banyak. Setiap budaya ada astrologi India, Vedic astrologi, ada astrologi Chinese, ya Pakce, ada astrologi Barat yang kita kenal ya di Yunani. Terus ada yang kejawen dan sebagainya, itu kan juga ada astrologinya juga, kan primbon gitu. Saya hubungan sama pacar nih sering kandas nih Pak. Ambil 3 kartu coba. 3 kartu ya. Orang Capricorn itu dia kayak kurang peka, terus kemudian maksudnya terlalu kayak tekstual banget gitu. Harus bisa lebih ngemong atau lebih. Lalu bagaimana seharusnya sikap Muslim memandang ramalan ini? Anak-anak muda, bahkan kalau dia lagi pacaran, dia mesti lihat setiap hari ini jodohnya bener apa enggak, kemudian rezekinya bagus apa enggak gitu. Zodiak itu adalah hasil dari sebuah ramalan. Itu adalah produk dari paranormal sebenarnya. Nabi dalam hadisnya mengatakan siapa yang datang ke orang paranormal dan dia membenarkan apa yang diucapkan, yang dia baca dia benarkan. Lam tuqbal sholatuhu arba'ina khariban. Tidak diterima sholatnya itu 40. Kharib itu ada yang mengatakan hari, ada yang mengatakan tahun. Tidak diterima 40 tahun sholatnya.